Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang hidup di satu tempat, hidup di satu alam, yang mana di tempat tersebut harta ini seakan-akan ada manfaatnya. Kita hidup di satu tempat seakan-akan jabatan ini ada manfaatnya. Kita hidup di satu tempat seakan-akan ketenaran ini ada manfaatnya. Hadirin yang mulia, ketika manusia-manusia yang ada di dunia ini mereka melihat secara sekilas seakan-akan harta ada manfaatnya, seakan-akan jabatan ada manfaatnya, maka kebanyakan manusia di dunia ini mereka mulai sibuk memikirkan harta, mulai sibuk memikirkan jabatannya, mulai sibuk memikirkan bagaimana dia menjadi orang yang terkenal, bagaimana dia menjadi orang yang terhormat, bagaimana menjadi orang yang terpandang. Hadirin yang mulia, orang-orang yang seperti ini dia pasti akan kecewa dengan usahanya. Kenapa dia kecewa dengan usahanya? Karena belum tentu dia mendapatkannya.
وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia ma nasya, ukurannya suka-suka Allah. Liman nurid, yang diberi juga terserah Allah. Jadi dunia ini bukan matematika, siapa yang kerja dia akan sukses, siapa yang nganggur dia akan miskin. Itu matematikanya dunia. Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Banyak manusia yang tidak kerja, tidak usaha, rezekinya melimpah ruah. Contohnya ketika kita ini sedang huruf fisabilillah, masya Allah, kita nggak kerja, Pak. Nasi goreng datang, gedang goreng datang, khidmat markas kambing datang, masya Allah. Andai kata dunia harus didatangkan dengan kerja, maka semua orang yang huruf mereka akan habis uangnya. Tapi nyatanya kadang-kadang pulang uangnya malah tambah banyak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang usaha dunia, orang yang usaha membangun dunia, membangun keterkenalan, ketenaran dunia, dia mesti akan kecewa. Kenapa? Karena belum tentu dia dapat. Kalaulah dapat, belum tentu banyak. Kalaulah banyak, pasti tidak lama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rata-rata orang kerja metenteng, memaksa siang malam cari uang. Nanti kayanya umur 50 tahun, umur 55 tahun, umur 60 tahun dia menjadi kaya di saat dia sudah tidak bisa menikmati indahnya dunia. Jadi tiang niku ada golek dunia niku sak goblok-goblok itu ya. Karena dereng karuan angsal, ketika dapat tidak banyak, ketika banyak tidak lama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia yang usaha dunia dia akan kecewa. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan pindah ke satu tempat. Sebentar lagi dia akan pindah ke satu alam yang mana di sana harta tidak laku. Nanti di akhirat itu orang-orang kaya itu teriak-teriak, harta yang dulu sepertinya bermanfaat untuk saya, memuluskan keinginan-keinginan saya, mewujudkan keinginan-keinginan saya, ternyata sampai sana halaka anni ma aghna anni maliyah, harta tidak ada manfaat. Halaka anni sultaniyah, hancur sudah kekuasaanku, jabatanku yang sudah kuusahakan mati-matian, sehingga aku korbankan anakku, korbankan istriku, korbankan hartaku demi kekuasaanku. Ternyata halaka anni sultaniyah, hancur semua, tak tersisa. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti di sana orang harta tidak ada manfaatnya, anak tidak ada manfaatnya, teman-teman, kolega-kolega, kenalan-kenalan yang dulu di dunia sepertinya ada manfaat untuk dia, ternyata nggak ada gunanya. Ketenaran-ketenaran yang dia bangun di dunia, pengen terkenal, membangun YouTube, Instagram, dan ketok kondang, halah. Dugi akhirat boten payu kabeh, semua tidak laku. Lah yang laku di akhirat itu apa? Illa man atallaha
biqalbin salim. Ternyata di akhirat itu yang laku adalah satu perkara yang dulu di dunia enggak pernah kita pikirkan, yang dulu di dunia enggak pernah kita perhatikan. Apa itu? Hati. Hadirin yang mulia, sekarang di dunia kita sibuk pencitraan, bagaimana omongan kita didengar orang, gerakan kita, ucapan kita menyenangkan orang, sampai lupa hati ini kondisinya bagaimana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, orang yang diterima oleh Allah adalah manusia-manusia yang dia datang kepada Allah dalam keadaan qalbuhu salim, dalam keadaan hatinya itu sehat. Sekarang kita pilek dikit bingung, kita obati. Ini bagaimana Pak? Oh positif corona. Kita demam dikit sudah cari obat sana, cari obat sini. Hadirin yang mulia, lah hati kita ini sakit itu pernah kita obati apa tidak? Di antara tandanya hati sakit itu apa? Tandanya hati sakit itu kalau bayan ngantuk Pak. Kenapa hadirin yang mulia? Karena hati itu kalau sehat, dia mesti akan semangat mendengarkan firman-firmannya Allah. Dia akan semangat mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi. Ya kok ngantuk? Wah ini alamat ini. Ini hatinya kayaknya agak stroke nih Pak. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini mumpung masih di dunia, mumpung masih bisa bernapas, mumpung masih bisa menservis hati kita sebelum sowan kepada Allah, mari kita usaha perbaikan hati kita. Insyaallah hadirin. Nanti kalau sudah di akhirat itu servis hati sudah nggak laku. Orang sampai akhirat imannya mentok semua. Tetapi di sana iman sudah tidak laku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Hei orang-orang ahli neraka, dulu kalian lalai mengenai akhirat, kalian lalai memikirkan perjumpaan ini, kalian lalai menyiapkan hati kalian, membersihkan hati kalian, menyehatkan hati kalian. Fakashafna anka ghita'ak, sekarang semua kebenaran, semua hakikat aku bukakan kepada kalian. Neraka kalian lihat sendiri, surga kalian lihat sendiri, mahsyar, hisab kalian lihat sendiri. Kalian iman, kalian yakin, kalian percaya, tetapi kepercayaan kalian pada hari ini tidak kuterima. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat orang-orang yang enggak pernah memperbaiki hati, enggak pernah mau amal, enggak pernah mau mujahadah, enggak pernah mau nangis kepada Allah, nanti di sana nangis enggak karu-karuan. Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, pulangkan kami ya Allah ke dunia, pulangkan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan amal soleh, pokoknya taskil 4 bulan langsung berangkat. Menyesal dulu saya itu hari Selasa di taskil bayan nggak mau berdiri. Nah, hari ini kita nggak berdiri sepertinya nggak menyesal Pak. Nanti di akhirat lihat saja. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Hei manusia, bukankah dulu kalian sudah kuberi umur? Sudah kuberi umur 60 tahun, 70 tahun, sudah cukup untuk berpikir. Umur kau sia-siakan hanya sibuk mikir dunia, saiki rasa nang neraka, naudzubillah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
mumpung kita masih di dunia ini, mari kita cek kesehatan hati kita. Insya Allah. Nah, kesehatan hati ini beda dengan kesehatan fisik. Ini perlu ada pengecekan khusus. Karena penyakit fisik saja kadang-kadang kita ini perasaannya sehat, setelah dicek ke dokter ternyata kolesterolnya tinggi, ternyata darahnya tinggi, ternyata jantungnya ini detaknya, iramanya tidak beraturan. Hadirin yang mulia, begitu juga kadang-kadang kita ini perasaannya sudah karkun 4 bulan, perasaannya sudah korban untuk agama, perasaannya agama itu dah top, kita min auliyaillah, jajaran dari wali-walinya Allah, termasuk orang-orang lama, orang-orang yang bisa meluruskan dakwah rumangsane. Ternyata setelah diperiksakan, hati kita sudah dalam keadaan busuk. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya hati itu sehat? Su'ila al-Hakim rahimahullahu taala 'anil qalbis salim. Suatu ketika ada dokter hati, yaitu para wali, ditanya, "Syekh, hati yang sehat itu tandanya apa?" Maka beliau mengatakan, "Alla yu'zi ahada." Tandanya orang hatinya sehat kalau dia tidak ingin menyakiti orang lain. Kalau orang itu dalam hati kok masih ingin saudaranya itu menderita, masih ingin tempatnya, masih ingin temannya itu tidak mendapatkan kenikmatan seperti dia. Hadirin yang mulia, orang itu kalau ingin menyakiti orang, tandanya hatinya itu berpenyakit. Tandanya hati berpenyakit. Hewan yang beracun sukanya nyengat orang. Kalau jengking sukanya nyengat orang. Maka hadirin yang mulia, kita lihat hati kita ini hati apa? Hati kita ini hatinya orang baik atau hati-hati kalajengking yang suka menyengat orang? Maka Rasulullah SAW beliau menceritakan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya itu siapa? Orang Islam yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang saudara muslimnya selamat dari lesannya dan selamat dari tangannya. Orang iman kok suka nyaci orang, orang iman kok suka nyalah-nyalahkan orang, suka ngomong-ngomong yang tidak mengenakan. Oh, ini alamat hatinya sedang berpenyakit. Kayak orang tuh perutnya itu lagi nggak enak, Pak. Maka dia bernapas tuh baunya udah nggak enak. Kan baumu nggak enak itu kayaknya perutmu lagi masalah. Begitu juga yang mulia, kalau kita ini ngomong di dunia kok ngomong nggak enak terus, oh hatinya bermasalah. Maka hadirin yang mulia, hidup di dunia ini belajar tidak menyakiti orang. Insyaallah mulia. Lil mu'min 'alal mu'min sittu khisalin. Rasulullah SAW beliau bersabda, orang iman itu punya kewajiban kepada orang iman yang lain. Ada 6 kata Nabi. Di antaranya wa yansahu lahu idza ghaba aw syahida. Dia selalu ingin saudara muslimnya yang lain mendapatkan kebaikan. Nah, kadang-kadang kita ini nggak kerasa. Kita yang bermusyawarah, target orang harus taat musyawarah. Ternyata keputusan musyawarahnya ini adalah keputusan-keputusan yang memang sengaja kita buat untuk menyakiti orang. Pak, usul saya hurut di Magetan. Oh, nggak usah. Antum hurutnya di Surabaya saja, hurutnya di Papua saja. Hadirin yang mulia, sepertinya melatih orang biar dakwahnya sungguh-sungguh, sebetulnya di dalam hati pengen orang lain menderita. Dan kadang-kadang kita ini nggak terasa. Kita yang bermusyawarah, kita ini dimintai arahan sama orang, kasih arahan-arahan yang menyebalkan, kasih arahan-arahan yang menyusahkan.
Pak, ini istri saya sakit sedangkan saya masih kurut. Bagaimana ini Pak? Tawajuh kepada Allah, jangan mikir pulang sampai akhirnya istrinya mati. Ini namanya arahan-arahan yang menyakiti orang, tidak mulia. Arahan-arahan yang memberatkan orang. Orang kok suka menyakiti orang, ini alamat hatinya bosok, hatinya rusak, susah masuk surga. Jadi yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana kelembutan beliau, bagaimana akhlak beliau, sehingga saking baiknya akhlak beliau, sampai para sahabat beliau mereka mengatakan, ka'anna lahum aban. Nabi itu saking bijaksananya, saking sayangnya, sampai semua sahabat itu merasa Nabi itu bapak mereka. Dan kadang-kadang kita ini sebagai bapak asli, tapi anak kita ini merasakan kita ini musuh kita. Nah, ini bapak cap apa ini hatinya? Maka kita berakhlak yang baik kepada anak kita, berakhlak yang baik kepada istri kita, berakhlak yang baik kepada saudara muslim kita. Insyaallah gimana? Jangan kita ini berakhlak yang baik kepada orang-orang di atas kita, kepada orang-orang yang kalau kita nggak baik kita ganti ditindas. Tapi kepada orang-orang bawahan kita jahatnya setengah mati. Bicara dakwah, rusak umat. Tapi sampai rumah istrinya dimarahi terus. Ini apa? Akhlak apa ini? Istrinya ngajak bercanda dikit, kita ini tawajuh kepada Allah, jangan suka bercanda. Hadirin yang mulia, Rasulullah SAW itu bercanda dengan istrinya. Karena Rasulullah SAW yang basitu ila ahli, Nabi itu kadang bercanda, beramah tamah dengan istrinya. Kadang-kadang beliau ini lari-lari sama istrinya. Coba kita yang katanya gai, pernah gak kita jalan sama istri kita olahraga gitu? Gai kok olahraga, memalukan. Berarti kita ini merasa lebih baik daripada baginda Nabi. Baginda Nabi aja olahraga, lari-lari sama istrinya. Hadirin mulakan Allah SWT. Kita lihat akhlak Nabi. Suatu ketika Nabi itu ada dalam rombongan perjalanan dengan para sahabat. Maka di tengah perjalanan itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kehilangan kalungnya, kalau nggak gelangnya, kalungnya. Satu jamaah besar yang mimpin baginda Nabi, Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya. Coba kalau kita keluar masturah, terus cincinnya istri kita ketinggalan, apa yang kita buat? Hei istriku, dun. Itu kalung, gelang, apa semua hilang di jalan Allah. Allah akan ganti lebih baik. Ngejos lah. Ternyata ngejos itu salah. Rasulullah SAW melihat istrinya kehilangan kalungnya, satu pasukan dihentikan semua. Jangan lanjut perjalanan. Semua acaranya cari kalungnya istriku. Dicari, nggak ketemu. Ternyata diduduki oleh Sayyidah Aisyah sendiri. Ini dia nggak marah, biasa aja, lanjutkan perjalanan. Coba hadirin yang mulia, kita ini katanya orang risau umat, sayang umat. Ternyata umat yang berada di bawah tanggung jawab kita, yaitu istri kita, nggak pernah kita rawat. Urut di jalan Allah, istrinya nggak tinggali apa-apa. Ngakunya ikut Sayyidina Abu Bakar, kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Bilang aja pelit gitu Pak, enak. Jangan Sayyidina Abu Bakar dijadikan argumentasi, padahal sebetulnya kita nggak mau biaya istri kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'zi ahad. Hidup ini bagaimana menyenangkan orang. Bagaimana menyenangkan orang. Jangan hidup itu menyusahkan orang dan menyakiti orang lain. Insyaallah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amal yang paling utama itu memasukkan rasa senang di dalam hatinya orang iman. Orang itu kalau lembut, menyenangkan, Masya Allah, orang itu akan senang sama dia. Rasulullah SAW dinasihati oleh Allah, walau kunta faddan ghalidal qalb, hai Muhammad, kalau kamu itu keras, kasar kepada umat akan lari. Padahal Nabi lah, Nabi itu manusia paling sempurna, zahirnya, batinnya. Itu kalau kasar umat lari. Nah kita ini zahirnya ganteng juga tidak, ya kan? Terkenal juga tidak, senang sedekah juga tidak, terus kita kasar lagi. Bagaimana keadaan umat?
Maka wajar kalau mahalah dulu kartonnya 10, sekarang tinggal 1. Anu Pak, ini kaum saya ini Bani Israel semua ini. Hadirin yang mulia, kalau kaumnya Bani Israel, kita Fir'aunnya berarti. Orang gak pernah ikram sama orang, kok orang lain suruh hormat terus sama kita. Yang ada tarik duit. Ya umat lari tuh Pak. Loh, umat itu rata-rata senang sama duit loh. Umat itu kasih duit. Insya Allah itu. Ya itu namanya akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, wala yata'adza min ahadin, tandanya orang itu hatinya sehat, enggak gampang baperan, enggak gampang sakit hati. Orang itu kalau sakit badannya Pak, itu kena kipas dikit masuk angin, ya kan? Salah makan dikit langsung mual. Ya itu kalau orang perutnya enggak sehat. Ya begitu juga orang itu kalau hatinya enggak sehat, nggak diajak ngomong dikit sakit hati, senggol dikit seperti kena bom. Saya sakit hati Pak, sudah nggak mau ke markas. Kenapa? Sakit hati sama fulan. Kenapa? Kemarin cuma ditanya Kang, urutnya kapan Kang? Sakit saya Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ini gampang sakit hati, maka tandanya hatinya sedang sakit. Tirulah baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW disakiti oleh orang Taif, dilempari batu. Maka beliau cuma mengatakan, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, ubali. Aku tidak peduli dengan manusia. Manusia mau melempari batu, manusia mengusirku, manusia menghinakan, tidak peduli. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat beliau mengatakan, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum saya ya Allah, mereka enggak tahu ya Allah. Mereka berbuat seperti itu karena enggak tahu ya Allah. Kalau mereka tahu enggak akan seperti, ampuni mereka. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jangan gampang sakit hati, insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, wa idza istana'a ma'a ahadin ma'rufa lam yatawaqqa minhu kuf'a. Orang itu tandanya hatinya sehat kalau amal itu ikhlas. Orang kok amal karena makhluk. Saya makan biar dilihat orang, saya ngaji biar dilihat orang, saya taskil biar dilihat orang. Hadirin yang mulia, amal agama karena manusia ini merupakan satu kemaksiatan. Amal agama karena manusia merupakan satu kemaksiatan. Nanti di akhirat itu akan ada orang masuk neraka gara-gara jihad fisabilillah, mati di jalan Allah. Dipanggil oleh Allah, hei fulan, kamu itu dulu berjuang untuk apa? Ya Allah, saya berjuang ini gara-gara mencari ridhamu. Bohong kamu berjuang itu liyuqala anta jari, supaya dipanggil orang memberani ya. Dan itu sudah kau dapatkan, seret ke neraka. Sekarang kita ini khurul 4 bulan, kita khurul 40 hari, kita hidupkan makomi, kita taklim, kita silaturahim. Coba direnungi, jadi niatnya apa? Kalau kita tidak niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari mukanya manusia saja, maka nanti mungkin nggak mesti, mungkin kita akan dapat mukanya manusia, tapi kita tidak dapat ridhonya Allah. Sekarang gampangannya gini Pak, kita ini kerja sama Bapak Pak Ijo, terus kita minta gaji sama orang lain. Kira-kira orang lain mau ngasih apa tidak? Nggak akan ngasih. Nah begitu juga kita kerja kepada manusia, kok minta pahala kepada Allah loh. Maka kalau kita ini pengen dapat pahala dari Allah, bagaimana kita amal itu ikhlas karena Allah. Insyaallah hadirin ya. Nah sekarang kita renungi, 3 perkara itu sudah ada apa belum? Kita ini masih suka nyakiti orang apa tidak? Kita ini gampang tersakiti apa tidak? Kita ini sudah ikhlas apa belum? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana biar hati kita sehat? Untuk menyehatkan hati itu perlu dimasukkan rumah sakit. Apa rumah sakitnya hati? Rumah sakitnya hati, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hati itu enggak akan sehat kalau tidak diberi obat hidayah oleh Allah.
Jadi kalau hati kita tidak disetrum hidayah oleh Allah, maka hati itu nggak akan sehat. Dan hidayah itu datangnya di dalam mujahadah, dalam perjuangan. Maka disinilah maksudnya kita keluar 40 hari, kita keluar 3 hari, kita keluar 4 bulan, kita khidmat markas, tinggalkan anak, tinggalkan istri untuk sementara waktu. Ini maksudnya apa loh? Biar mujahadah. Ketika mujahadah, hidayah akan datang. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan al-musyahadah ba'dal mujahadah. Orang itu hatinya akan dibuka oleh Allah sehingga memahami agama, indahnya itu paham, lezatnya agama, manisnya agama, semua akan dirasakan ba'dal mujahadah, setelah kita ini mujahadah. Maka orang yang semakin banyak mujahadahnya, semakin memahami agama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang paling banyak mujahadahnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka orang yang paling paham agama, Sayyidina Abu Bakar. Maka kita ini kalau pengen menjadi orang-orang yang paham agama, harus belajar mujahadah. Insyaallah hadirin boleh. Maka yang niat 4 bulan 40 hari, silahkan daftarkan nama. Mari Pak, mari Pak. Nanti insya Allah ini yang berdiri ini, wah, nanti akan bahagia di akhirat insya Allah. Yang nggak berdiri ini loh, ini bagaimana nasibnya nanti? Insya Allah. Masya Allah, mari Pak. Ini jamaah dari mana ini sepertinya? Mari Pak, Pak. Masya Allah. Sebenarnya kita lihat semua insya Allah. Jangan sampai hidup ini kok cuma untuk cari dunia. Akhiratnya kapan kita ini mau cari akhirat? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.